Salam, Salam. salam saudara-saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Nats Alkitab yang saya ambil pada hari ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita akan membacakan bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada jemaat di Filipi agar tidak khawatir saat ia berada di penjara, itu di Roma ya. Tema yang saya ambil pada siang hari ini yaitu jangan khawatir akan hidupmu. Nah, berbicara tentang khawatir, apa yang dimaksud dengan khawatir? Khawatir adalah sebuah ketakutan, ketidakpastian, masalah pada masa nanti yang belum tentu terjadi tetapi sudah menjadi beban masa kini, sehingga membuat seseorang kehilangan sukacita. Orang tua khawatir akan masa depan anaknya, pemuda-pemudi khawatir akan jodohnya, atau muda-mudi khawatir setelah lulus kuliah tidak mendapat pekerjaan. Orang kaya khawatir bagaimana hartanya aman. Orang yang ekonominya menengah ke bawah khawatir akan memenuhi kebutuhannya. Orang sakit khawatir kalau penyakitnya semakin parah. Jadi hal kekhawatiran memasuki semua bidang kehidupan manusia tanpa memandang status atau usia seseorang. Artinya kekhawatiran bisa menjangkiti siapa saja. Tetapi sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita supaya tidak khawatir akan hidup ini. Mengapa? Karena hidup kita berharga bagi Allah. Artinya ada jaminan dalam hidup kita. Allah terus bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Untuk itu janganlah khawatir. Kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34 saya akan bacakan, tapi kita akan bacakan sampai ayat yang ke-27 saja ya. Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di sini Yesus melarang murid-muridnya dan juga pada kita agar jangan khawatir ya akan hidup ini ya. Jadi, mengapa orang percaya tidak boleh khawatir? Yang pertama, karena hidup kita jauh lebih berharga daripada burung-burung ya. Kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-26 tadi. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jika Allah memperhatikan kebutuhan burung-burung di langit, apalagi kita yang dikasihinya ya, kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah ya. Jadi pasti Tuhan memperhatikan hidup kita. Untuk itu janganlah khawatir, tetapi tetap percaya ya kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan tahu kebutuhan kita ya.
Tadi yang pertama ya. Ini yang kedua, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita baca dalam Matius 6 ayat 32 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga, Ia tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi, mengapa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita tidak boleh khawatir? Karena Tuhan tidak sekedar tahu kebutuhan kita, tetapi pasti Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat ini mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan ya. Kalau keinginan itu banyak sekali, manusia tidak habis dengan keinginannya ya. Tetapi Tuhan pasti mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Untuk itu tetap memprioritaskan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Matius 6 ayat 33 itu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah yang ketiga, mengapa orang percaya tidak boleh khawatir akan hidup? Ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 34 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan biarkan kekhawatiran hari besok merusak sukacita hari ini ya. Karena kekhawatiran merusak sukacita kita ya. Harusnya kita bersukacita, tapi kita menjadi orang yang tidak bersukacita. Untuk itu jangan biarkan kekhawatiran merusak sukacita kita hari ini. Untuk itu sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, janganlah khawatir akan hidup ini. Karena kekhawatiran tidak menambah sia-sia saja pada jalan hidup kita. Tetapi adanya kekhawatiran membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, sehingga kita lupa akan penyertaan Tuhan bagi kita lupa akan pemeliharaan Tuhan bagi kita, dan kita lupa bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita ya. Kita sama-sama buka dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika Daud dalam masalah karena musuhnya, Daud datang kepada Tuhan. Daud minta pertolongan kepada Tuhan dengan doa. Ia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dia ya. Untuk itu, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita, dan Allah yang akan memelihara hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Kau mengingatkan kepada kami agar jangan khawatir akan hidup ini, tetapi berserahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi tema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.